Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, perkenalkan nama saya Indah Indira Putri dari program studi PJJ Komunikasi kelas KM 103 dengan nomor induk mahasiswa 220501010135. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video presentasi dari mata kuliah pengantar komunikasi digital guna memenuhi ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen kami tercinta, yaitu Ibu Rosana SS MI Kom AM IPR CPS, yaitu selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar komunikasi digital. Ya, langsung saja di sini diminta untuk menjelaskan ya apa pengertian komunikasi dan berikan contohnya. Kata komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu communication. Secara etimologis atau menurut asal katanya ialah berasal dari bahasa Latin atau communicatus, dan kata ini bersumber dari kata komunis. Komunis sendiri memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama, yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Jadi, pengertian komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya komunikasi diantaranya komunikasi lisan, nonverbal, tertulis, dan juga visual. Selanjutnya, pengertian pesan nonverbal. Pesan nonverbal adalah jenis komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa isyarat, bahasa tubuh, gerak, dan ekspresi wajah, kontak mata, penggunaan objek seperti pakaian, simbol-simbol, dan lain sebagainya. Sedangkan komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa untuk mentransfer informasi seperti berbicara dan lain sebagainya. Selanjutnya, fungsi pesan nonverbal. Di sini menurut Mark L. Knapp dalam Jalaluddin tahun 1994 menyebutkan ada 5 fungsi pesan nonverbal. Yang pertama, repetisi. Repetisi ialah mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Misalnya, mengatakan penolakan dengan menggelengkan kepala. Yang kedua, ada substitusi. Substitusi yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Misalnya, tanpa sepatah kata pun kita berkata, tetapi kita menunjukkan persetujuan dengan mengangguk-anggukkan kepala. Dan yang ketiga, ada kontradiksi. Kontradiksi itu menolak pesan verbal atau pemberian makna lain terhadap pesan verbal yang disampaikan. Misalnya, memuji prestasi teman dengan mencibirkan bibir, seraya berkata, hebat, Anda memang hebat. Yang keempat ada komplement, yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Misalnya, air muka Anda menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak terungkap dengan kata-kata. Yang kelima ada aksentuasi. Aksentuasi yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Misalnya, Anda mengungkapkan betapa jengkelnya Anda dengan memukul meja. Selanjutnya, bagaimana komunikasi nonverbal berpengaruh dalam proses pembelajaran jarak jauh seperti kuliah online, dan bagaimana pesan nonverbal yang baik dalam proses pembelajaran jarak jauh. Komunikasi nonverbal sendiri merupakan komunikasi yang sangat penting dan juga berpengaruh dalam proses pembelajaran jarak jauh. Komunikasi nonverbal dalam proses pembelajaran jarak jauh juga memberikan tantangan tersendiri baik bagi pengajar maupun pelajar. Salah satu tantangan bagi pengajar ialah harus mampu memiliki kemampuan dan keterampilan berkomunikasi. Karena jika seorang guru tidak memiliki kemampuan berkomunikasi, maka tidak akan mampu mentransfer dan berbagi ilmu kepada muridnya. Di dalam dunia pendidikan,
Salah satu ciri adanya proses kegiatan pendidikan yaitu adanya komunikasi dua arah antara pengajar dan pembelajar dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, diperlukan untuk membangun komunikasi dua arah yang efektif dalam proses pembelajaran jarak jauh. Pengajar dan pelajar sama-sama perlu untuk meningkatkan keterampilan komunikasi secara nonverbal, yaitu dengan cara memilih setting komunikasi, menggunakan bahasa secara efektif, menghindari bahasa rasis dan seksis, paralanguage, serta perlunya menginterpretasikan petunjuk nonverbal secara akurat. Selanjutnya, apa itu komunikasi yang baik dan efektif? Komunikasi yang baik dan efektif ialah saat komunikator dan komunikan sama-sama mengerti dan memahami pesan yang dibicarakan saat berkomunikasi. Pesan yang disampaikan oleh komunikator disetujui oleh komunikan dan ditindaklanjuti sehingga menghasilkan efek atau aksi sesuai dengan yang diingini oleh komunikator tersebut. Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim oleh komunikator. Selanjutnya, kapan dan mengapa kita memerlukannya? Sebagai makhluk sosial, sudah tentu manusia sangat memerlukan kemampuan komunikasi yang baik dan efektif, karena komunikasi merupakan kunci terpenting dalam membangun hubungan baik antar setiap individu. Komunikasi yang efektif sangat bergantung terhadap keterampilan seseorang dalam mengirim maupun menerima pesan. Banyak kita jumpai terjadi pertikaian, ricu, dan hal buruk lainnya yang disebabkan oleh diskomunikasi atau kurangnya keterampilan dalam berkomunikasi dengan baik dan efektif. Selanjutnya, apa tantangan terbesar untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif? Yang pertama adalah behavior, atau salah mengartikan bahasa tubuh. Hal ini dapat terjadi karena pesan nonverbalnya membingungkan. Lalu ada konteks atau komunikasi yang tidak tepat karena menempatkan pada konteks yang keliru, seperti memulai komunikasi di waktu dan tempat yang salah sehingga terlalu banyak distraction atau kebisingan. Ya, demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.